Episode 2046-2050. Bab 2046, Penawaran Menggiurkan. Permaisuri kedua tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget ketika melihat apa yang terjadi. Bukan hanya dia, semua prajurit di kota Mengte menjadi pucat dan berkeringat dingin. Bupati yang kuat sudah dilahap seperti itu saja. Jika hal seperti itu pernah terjadi sebelumnya, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Tetapi pada saat itu, ketika bola mayat itu membuka mulutnya, ia tampak seolah-olah dapat menelan bintang-bintang. Kekuatannya yang mengerikan bahkan membuat para penjaga di kota yang jauh, gemetar sekali. Monster itu terlalu mengerikan. Yang lebih penting, ia sangat cepat. Monster itu jelas berada jauh dari sana, namun begitu ia membuka mulutnya, ia telah muncul di tempat Bupati berada detik berikutnya, mengusir semua yang ada di sekitarnya. Akan tetapi, saat moral mereka berubah, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba turun dari awan. Permaisuri kedua menahan keinginannya untuk bergegas keluar. Dia segera menutupi matanya dengan air, sambil berteriak, "Itu pedangnya. Saya masih hidup." Sosok itu turun dari awan, dan riak-riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit belakangnya. Kemudian, hampir 1000 garis pedang emas mengembuskan udara, berhamburan ke seluruh bola mayat seperti hujan. Pedang yang sangat tajam itu terus-menerus mengikis mayat-mayat itu. Namun, jumlah mereka terlalu banyak di dalam bola mayat, jadi meskipun beberapa hancur berkeping-keping oleh pedang itu, lebih banyak lagi yang segera keluar untuk menggantikan mereka. Sejuta mayat bukanlah sesuatu yang bisa hancur dalam waktu singkat. Zuan menyeka keringat dinginnya. Monster ini menyerang dengan sangat cepat, hampir seperti gerakan instan. Yang lebih penting, monster itu jelas terlihat lamban dan kikuk, tetapi sedetik kemudian berubah secepat itu. Kontras yang membingungkan seperti itu benar-benar hampir membuatnya panjang. Namun, pada saat itu, buku di kepalanya telah menunjukkan kepadanya sebuah adegan dirinya dilahap oleh sebuah mulut besar. Dia telah diselamatkan oleh buku peringatan berkali-kali, jadi dia tidak ragu sedikit pun, segera menggunakan keterampilan pertukaran dan teleportasinya untuk menghindari gigitannya. Dilihat dari mayat-mayat monster yang menggeliat di dalam tubuhnya, ia dapat mengatakan bahwa apa yang dilakukannya sekali tidak akan berakhir baik baginya. Saat ini, bola mayat itu dipukul dengan keras oleh pedang emas Qi. Meskipun ia dapat segera memulihkan tubuhnya, ia harus menghabiskan cukup banyak energi setiap kali. Mulutnya terbuka lebar, menyerupai teriakan tanpa suara. Kemudian, lapisan energi hijau pekat tiba-tiba melonjak di sekujur tubuhnya. Setiap kali pedang itu menyentuh energi hijau, pedang itu meleleh dengan cepat. Ketika mereka melihat Zuan aman dan sehat, para prajurit di depan kota Mengte bersorak, tetapi banyak dari mereka tiba-tiba menjadi hijau. Kemudian, mereka jatuh ke tanah dan tiba-tiba mati. Benar-benar pedang yang padat dan mengerikan. Seru permaisuri kedua. Dia sangat berpengalaman dan cepat bereaksi terhadap apa yang terjadi. Dia segera memerintahkan kepala petugas medis untuk menyelamatkan mereka, dan menginstruksikan para ahli formasi untuk memasang formasi yang akan melindungi dari racun mayat. Dia juga meminta para ahli pengobatan untuk mendistribusikan penawar racun. Mereka yang memiliki pelatihan rendah diperintahkan untuk pindah ke pusat kota. Sedangkan bagi mereka yang memiliki pelatihan tinggi, saat mereka mengedarkan diri, mereka dapat memperoleh tingkat ketahanan tertentu terhadap racun mayat. Iklan oleh Pub Future. Pada saat yang sama, permaisuri kedua menatap Zuan dengan cemas. Monster itu berada beberapa mil jauhnya, namun racun mayatnya masih ganas, sementara dia begitu dekat dengan monster itu. Bukankah dia dalam bahaya yang lebih besar? Zuan tak mampu menahan diri untuk tidak memegang hidungnya. Dia hampir pingsan karena baunya. Bau benda ini sungguh busuk. Jauh lebih busuk daripada kaleng ikan haring di dunia sebelumnya. Dia benar-benar heran bagaimana monster ini mampu mempercepat pembusukan mayat. Bau sejuta mayat monster yang membusuk sungguh mengerikan. Pantas saja ia mampu menangkis pedangnya. Bola mayat itu menatap Zuan dengan kedua rongga matanya yang dalam, seolah-olah sedang menatapnya. Bola itu tampak sedikit mengejutkan. Bagaimana mungkin manusia seperti dia bisa baik-baik saja saat menghadapi racun mayat yang begitu ganas? Meski tubuh Zuan kebal terhadap racun, ia tidak kebal terhadap bau busuk. Baunya benar-benar hampir membuatnya muntah.
Ia segera membentuk penghalang pelindung di sekelilingnya untuk menghalangi udara, sehingga membuatnya sedikit lebih mudah bertahan hidup. Bola mayat itu tidak mau mengakui kekalahan dan membuka mulutnya lagi. Seluruh tubuhnya segera melilit ruang tempat Zuan berada. Kali ini, Zuan sudah siap dan segera berpindah lokasi. Pada saat yang sama, ia membuat bom hidrogen. Karena bom itu mampu mengubah monster menjadi mayat, ia mengira bom itu juga akan mampu mengubah mayat-mayat itu menjadi berkeping-keping lagi. Namun, tanpa diduga, setelah bola mayat menelan bom hidrogen, ledakan yang diantisipasi tidak terjadi. Sebaliknya, bola mayat perut itu menggeliat, dan membuka mulutnya lagi. Gumpalan asap hijau yang dibungkus terbang ke arah kota Mengte. Mereka yang mempertahankan garis depan kota semuanya kuat. Mereka segera menyadari bahwa apa yang terbungkus dalam kabut hijau itu bukan lain adalah bahan peledak yang sangat kuat yang telah dilemparkan oleh Bupati. Mereka semua merasa ngeri. Permaisuri kedua bahkan lebih terkejut lagi. Dia hanya bisa segera memerintahkan bawahannya untuk membentuk formasi, tetapi dia tahu bahwa jika bom ini dapat membunuh sejuta monster, tidak mungkin kelompok mereka dapat menahannya. Bola mayat itu terlalu licik, dan malah mengarahkan benda itu kembali. Saat mereka merasa putus asa, bom hidrogen yang terbungkus asap hijau menghilang, dan di tempatnya berdiri sang bupati. Kemudian, ledakan mengerikan terjadi di kejauhan. Tidak seperti sebelumnya, awan jamur itu sebenarnya berwarna hijau. Mudah untuk melihat seberapa kuat racun monster itu. Mereka yang berada di depan kota tidak tahu bagaimana Zuan dapat melemparkan bola besi itu ke kejauhan dalam waktu yang singkat. Mereka semua bersorak dengan rasa berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Zuan menyeka keringat dinginnya. Dia tidak pernah menyangka bola mayat ini memiliki kemampuan yang dapat mengalihkan bom hidrogennya. Dia hampir membiarkan elit ras iblis hancur berkeping-keping. Dia tidak berani menggunakan bom hidrogen lagi, atau bom itu akan dilemparkan ke kota Mengte lagi. Bola mayat itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara manusia yang samar dan hampir tidak dapat dipahami. Teknik pertukaran. Hal seperti itu adalah keterampilan ilahi bahkan di antara kosmos yang tak berujung. Aku tidak menyangka dunia yang lemah ini memiliki seseorang yang mampu melakukannya. Zuan terkejut. Tampaknya sistem keyboard miliknya bahkan lebih menakjubkan dari yang dibayangkannya. Ia bertanya-tanya siapakah yang menciptakan semua keterampilan yang ada di dalamnya. Namun, yang membuatnya lebih terkejut lagi adalah bola mayat ini benar-benar dapat berbicara, dan bahkan berbicara dalam bahasa dunia ini. Iklan oleh Pub Future. Dia menjawab, saya selalu berpikir bahwa ada sesuatu yang diam-diam memimpin pasukan sejuta monster ini. Sekarang setelah saya pikir-pikir, itu pasti Anda, kan? Bagaimana saya harus menyebut diri Anda? Yang terhormat, bola mayat itu menatap Zuan. Beberapa saat kemudian, bola itu berkata, manusia, kamu sangat kuat dan berhak mengetahui nama orang ini. Akulah sang manipulator kematian. Manipulator kematian. Zuan mengulanginya, tercengang. Belum pernah mendengar tentangmu. Bola mayat itu berhenti sejenak. Ia tidak pernah menyangka akan menerima respons seperti itu. Anda telah berhasil menipu manipulator kematian untuk +444 +444 +444. Siapa yang lebih kuat antara kamu dan pendeta perang? Tanya Zuan, mengingat kembali makhluk yang ditemuinya di Gunung Kopergong. Makhluk itu juga sangat sombong. Pendeta perang, bola mayat itu mencibir. Bola itu bahkan tidak punya kualifikasi untuk membawakan sepatuku. Zuan terdiam. Dia tidak pernah menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Dia sudah bisa merasakan bahwa tekanan yang diberikan benda ini padanya sedikit lebih tinggi. Meski begitu, pendeta perang juga sangat kuat. Ia bahkan tidak dapat muncul dengan kekuatan penuhnya karena keterbatasan dunia ini. Itulah sebabnya Zuan mendapat kesempatan untuk membunuhnya. Jika sesuatu sekuat pendeta perang bahkan tidak dapat membawa sepatu manipulator kematian ini, seberapa kuatkah ia? Pendeta perang bahkan tidak dapat muncul sepenuhnya di dunia ini, jadi bagaimana makhluk ini bisa melakukannya? Mungkinkah ada yang salah di tanah yang disegel itu? Tiba-tiba, suara Mili berkata dalam benak Zuan, jangan biarkan hal itu membuatmu takut. Orang ini kuat, tapi aku jelas tidak sekuat yang kau bayangkan. Zuan sudah terbiasa dengan kebangkitannya yang acak dan dengan cepat bertanya, apa yang membuatmu berkata seperti itu?
Temukan novel terbaru di novel.co per meter. Apakah kau masih ingat benda-benda yang terkunci di makam besar itu? Ada banyak makhluk yang bahkan tidak kau ketahui namanya, sampai-sampai menyebut nama mereka akan langsung membunuhmu, kata Millie. Suaranya selalu dingin, seolah-olah dia adalah pengamat yang hanya mengamati dunia. Zuan langsung tahu apa yang dikatakannya. Dia jelas sudah tahu nama monster ini, tetapi junior masih baik-baik saja. Itu berarti monster itu tidak begitu kuat hingga mustahil dikalahkan. Sang manipulator kematian menatap Zuan dengan rongga matanya, berkata, "Manusia, kekuatanmu telah memenangkan rasa hormat kami. Aku akan membuat pengecualian dan memberimu kesempatan. Selama kau menyerah dan bersumpah setia kepadaku, kita bisa menguasai dunia ini bersama-sama. Kau akan menjadi penguasa dunia ini dan mengelola dunia perbudakan ini. Kau bahkan bisa mengikuti kami dalam mendominasi lebih banyak dunia. Apakah kau benar-benar ingin terjebak di dunia yang tidak penting ini selama sisa hidupmu?" Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan sang manipulator kematian, orang-orang di kota Mengte semuanya terkejut. Mereka harus mengakui bahwa tawarannya menggiurkan. Setelah mengalami perang di daratan tertutup ini, mereka sudah memahami kekuatan monster-monster itu. Yang lebih penting, ada terlalu banyak monster dalam gelombang yang tampaknya tak berujung. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, itu adalah pertempuran yang sia-sia. Satu-satunya pertanyaan adalah berapa lama dunia ini bisa terus berjuang. Selama Zuan menyetujui persyaratan pihak lain, dia bisa mengubah identitasnya dan tidak lagi harus menghadapi keputusasaan yang mutlak ini. Namun, yang paling penting adalah daya tarik kalimat terakhir. Kultivator mana di dunia ini yang tidak ingin naik ke level berikutnya? Almarhum Kaisar Iblis dan Kaisar Manusia sama-sama menakjubkan, namun bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka, mereka masih belum mampu melampaui batas dunia ini. Sekarang, ada kesempatan seperti itu di hadapan Zuan, jadi pilihan apa yang akan dia buat? Bab 2047, Pisau Terbang Li Kecil, setiap serangan dengan presisi mutlak. Zuan tercengang. Dia tidak pernah menyangka pihak lain benar-benar akan mencoba merekrutnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil tersenyum, "Aku tidak tahu apakah aku harus senang atau kesal karena aku diakui olehmu." "Tentu saja kau harus senang. Tidak banyak orang di dunia lemah tempat kau tinggal ini yang bisa menerima pengakuan kami," kata si bola mayat, bukan sang manipulator kematian. Zuan dengan tajam merasakan kata, "kalian semua," dalam kata-katanya, jadi dia menggunakan kesempatan itu untuk bertanya, "Ada berapa banyak makhluk yang mirip dengan kalian?" "Kau akan mengetahuinya secara alami setelah menyetujui syarat-syaratku. Jika kau tidak setuju, tentu saja kau tidak perlu tahu," kata manipulator kematian dengan ekspresi mengejek, jelas-jelas melihat isi pikirannya. "Jika kamu sendiri tidak mau membicarakan hal seperti ini, bagaimana aku bisa mengambil keputusan yang baik?" Jawab Zuan sambil mendesah. "Kalian bisa berhenti melakukannya sekarang. Serahkan pada kami atau mati. Hanya ini dua pilihan yang kalian miliki," kata manipulator kematian, yang jelas-jelas mulai tidak sabar. "Kamu memang tidak cocok menjadi pelobi," kata Zuan sambil menyingkirkan senyumnya. "Namun, aku masih punya pilihan ketiga, yaitu mengirimmu ke leluhurmu." Sang manipulator kematiannya sedikit mengejutkan. Bola mayat raksasa itu menatap Zuan. Wajahnya yang mengerikan yang terbuat dari mayat yang tak terhitung jumlahnya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Awalnya aku berpikir bahwa siapapun yang dapat mencapai tingkat kultivasimu pastilah orang yang cerdas, tetapi sekarang, tampaknya kau masih sangat bodoh." "Namun," Zuan membalas, "awalnya aku berpikir bahwa makhluk setingkatmu akan cukup pintar, tetapi sejujurnya, sepertinya kamu sangat bodoh. Dengan menggunakan bahasa manusiamu, kau hanya meniru apa yang baru saja kau katakan dan mencoba membuatku marah melalui metode ini. Ini sama sekali bukan taktik yang mengesankan," kata manipulator kematian, ekspresi di wajahnya semakin kuat. Zuan terkekeh, berkata, "Itu bukan taktik, hanya fakta. Apa maksudmu, kau akan menjadikanku pemimpin dunia ini jika aku mengikutimu? Saat ini, saya bukan hanya pemimpin ras iblis, tetapi juga pemimpin ras manusia. Jika aku boleh bicara sedikit lebih berani, aku bisa bilang aku sudah menguasai dunia ini sejak awal."
Mengapa aku harus bergantung padanya dan bermain-main demi janji kosong sebuah gelar? Ketika mereka mendengarnya, banyak orang di kota Mengte secara refleks melihat ke arah permaisuri kedua. Paling tidak, dia dan Kaisar Iblis yang baru adalah penguasa ras iblis, bukan? Kata-kata Bupati tampaknya agak berlebihan saat ini. Meskipun begitu, ekspresi permaisuri kedua tetap tenang tanpa tanda-tanda ketidaksenangan, seolah Zuan telah menyatakan hal yang sudah jelas. Yang lain langsung merasa lega. Pada akhirnya, ini masih dunia di mana yang kuat berkuasa. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Bupati tadi, dan legenda yang ditunjukkannya dalam menyelamatkan nyawa mereka, bahkan jika ia menjadi Kaisar Iblis yang baru, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Tepat pada saat itu, Zuan melanjutkan, mengenai hal yang kau katakan tentang membawaku ke dunia lain, bukankah aku harus pergi sendiri? Mengapa aku membutuhkanmu untuk membawaku? Lagi pula, bukan berarti aku belum pernah melihat makhluk yang lebih kuat sebelumnya. Anak bodoh, apakah gerbang dunia begitu mudah ditembus? Sang manipulator kematian sedikit marah sekarang. Ia melanjutkan, lagi pula, bagaimana mungkin semut dari dunia tingkat rendah sepertimu pernah menyaksikan makhluk yang lebih kuat dariku sebelumnya? Anda telah berhasil menipu manipulator kematian seharga plus 999 plus 999 plus 999. Zuan tercengang. Dia tidak menyangka makhluk ini bisa menjadi begitu marah hanya karena beberapa kata acak. Tepat saat itu, semua mayat yang membentuk tubuh manipulator kematian membuka mulut mereka, seolah-olah mereka berbicara pada saat yang sama. Karena kamu telah memilih kematian, yang ini akan membantumu mencapai tujuan itu. Gelombang suara itu begitu kuat sehingga tak terhitung banyaknya orang menyerbu Zuan, yang merasakan sakit di kepalanya. 100 Warble diaktifkan, dan Valet Gold Alms juga bersinar dengan cahaya keemasan. Segala macam tokoh Buddha muncul, bertahan melawan semua serangan spiritual tak kasat mata yang datang. Bagaimana seekor semut sepertimu bisa memiliki begitu banyak harta ajaib yang aneh? Sang manipulator kematian bertanya-tanya, suaranya mengandung sedikit keserakahan. Zuan tidak ingin membalas. Karena senjata yang dibuat dari rune weapon char tidak dapat memberikan banyak kerusakan terhadap lawan ini, dia akan mencoba senjata suci yang sebenarnya. Teriakan naga bergema keras dan jelas saat dia menghunus pedang Taye. Gelombang pedang Qi yang cemerlang melesat menuju awan. Kekuatan pedang ini sendiri secara langsung membelah bola mayat raksasa menjadi dua, dan semua mayat berserakan di tanah. Namun, serangan pedang itu tidak berakhir di sana. Kekuatannya terus meninggalkan jurang besar tanpa dasar yang membentang beberapa kilometer ke kejauhan. Di depan kota, ada beberapa penjaga iblis yang mengolah pedang. Walaupun tingkat pelatihan mereka berbeda, mereka masih sangat percaya diri dengan keterampilan pedang mereka. Namun, ketika mereka melihat pedang ini, banyak dari mereka merasa hati mereka hancur. Ini adalah pedang yang sebenarnya. Bukankah pedang yang telah mereka latih sepanjang hidup mereka itu lelucon? Untungnya, ada beberapa orang yang segera menyadari bahwa Bupati itu memang luar biasa. Dia adalah seseorang yang setara dengan Kaisar Manusia dan Iblis. Dia bukanlah seseorang yang dapat dibayangkan oleh petualang biasa, dan hanya karena dia terlalu muda, mereka semua mengabaikan kenyataan ini. Mereka saling menyemangati dan menghibur, akhirnya berhasil mencegah seluruh kelompok itu hancur. Setelah menerima kekuatan mengerikan seperti itu, manipulator kematian seharusnya sudah sempurna, bukan? Itulah yang mereka pikirkan. Namun, Zuan tidak seoptimis mereka, karena dia bisa merasakan aura musuh masih ada, dan auranya pun tidak melemah. Benar saja, mayat-mayat itu berkumpul lagi, dengan cepat menciptakan kembali penampilan sebelumnya. Baca bab selanjutnya di novel.co per meter hanya. Tidak ada gunanya. Aku tidak bisa dibunuh, terutama di dunia lemah tempat kalian semua tinggal ini. Saat mereka mengucapkan kata-kata kasar itu, semua mayat di wajah manipulator kematian yang masih berkepala itu tertawa terbahak-bahak. Keputusasaan tampak pada mata semua orang di kota Mengte. Pedang mengerikan itu tidak mampu membunuh monster itu. Bagaimana mereka bisa terus bertarung? Zuan diam-diam bertanya pada Mili, kakak permaisuri, apakah benar-benar ada makhluk yang tidak bisa dibunuh di dunia ini? Mili bahkan tidak ingin menyandang gelar itu. Ketika mendengarnya, dia terkejut dan berkata,
bagaimana mungkin ada makhluk yang tidak bisa dibunuh di dunia ini? Jika memang ada, itu berarti kamu tidak menggunakan metode yang benar. Zuan mengangguk. Sama seperti permainan di dunia sebelumnya. Ada beberapa monster yang memiliki kekebalan fisik, ada yang memiliki kekebalan sihir, dan ada juga yang memiliki kekebalan elemen tertentu. Tapi apa kelemahan orang ini? Sebelumnya ia telah mencoba serangan fisik dan elemen, namun musuh kembali normal. Selama jutaan mayat monster itu masih ada, mereka masih bisa terus beregenerasi. Ia bahkan menduga bahwa bola mayat itu hanyalah bentuk sementara yang dimilikinya. Bahkan jika jutaan mayat terhapus sepenuhnya, mereka masih berpotensi muncul kembali dalam bentuk lain. Terlebih lagi, jutaan mayat juga tidak mudah dikalahkan. Senjata yang paling berguna untuk melawan mereka, bom hidrogen, hanya akan diarahkan ulang. Tidak mungkin dia bisa menebas mereka satu persatu dengan pedangnya, kan? Selain itu, benda ini terbuat dari mayat sejak awal, jadi Poisonous Prick jelas tidak akan efektif. Di sisi lain, benda ini juga tidak bisa dianggap sebagai roh mayat hidup. Ketika dia menggunakan sutra asal primordial, tampaknya itu tidak terlalu efektif. Jika dia melepaskan busur pembunuh matahari, dia akan dapat menyebarkan mayat-mayat itu, tetapi itu akan segera pulih. Segel kaisar manusia tampaknya juga bukan alat yang tepat untuk pekerjaan itu. Tunggu, yang paling merepotkan adalah kemampuan regenerasinya yang kuat, kan? Sang manipulator kematian tertawa dan berkata, kamu pasti merasa putus asa sekarang, kan? Itulah reaksi yang seharusnya kau tunjukkan. Saat bola mayat itu berbicara, seluruh bola mayat itu terbang ke udara. Mulutnya terbuka lebar, dan kepala-kepala monster yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalam. Mereka semua memiliki ekspresi menyeramkan di wajah mereka, seolah-olah mereka hanya akan merasa puas setelah menggigit Zuan. Semua monster ini secara misterius telah dibunuh oleh Zuan, jadi wajar saja jika mereka dipenuhi dengan kebencian. Zuan tidak terpengaruh. Riak-riak muncul di udara di belakangnya, melepaskan rentetan pedang emas Qi yang tak terhitung jumlahnya. Kepala-kepala itu terpotong satu demi satu. Segera setelah itu, dia mengayunkan pedang Tai ke arah bola mayat itu lagi. Ketika melihatnya menyerbu masuk, tawa sang manipulator kematian semakin keras. Ia meraung, tidak ada gunanya. Kau tidak bisa membunuhku. Kau hanya akan kelelahan sampai mati terlebih dahulu. Seberkas pedang Qi yang menyilaukan terbang keluar dari tangan Zuan lagi, tapi api putih tercampur di dalamnya, dan bahkan ada proyeksi burung Phoenix di sekitarnya. Api teratai putih. Api Phoenix. Menarik, tapi itu tidak cukup untuk membunuhku. Sang manipulator kematian tertawa terbahak-bahak. Ia ingin menghancurkan semangat juang manusia ini sepenuhnya dan mengajarinya apa arti keputusasaan. Namun, pada saat yang sama, ia menyadari bahwa ia tampaknya telah menembakkan pisau lempar. Dilihat dari seberapa kecilnya pisau itu, ia tidak dapat menahan tawa. Mengapa manusia bodoh ini mencoba menggunakan pisau tak berguna seperti itu padaku? Mayat monster apapun jauh lebih besar daripada belati. Bahkan jika hanya berdiri di tempat tanpa bergerak, pisau itu paling-paling hanya akan memotong sedikit kulit. Sebaliknya, White Lotus Flame dan Phoenix Flame agak rumit. Sekalipun mereka tidak bisa membunuhku, terbakar bukanlah perasaan terbaik. Tepat pada saat itu, pisau itu mendarat di tubuhnya. Tunggu, ada yang tidak beres. Kekuatannya sangat lemah dan bahkan tidak berhasil menghancurkan satupun mayat monster, tetapi kekuatan itu sedikit menyakitkan. Kekuatan itu tampaknya efektif untuk melukai jiwa. Sayangnya, dalam kondisinya saat ini, luka jiwa ini tidak banyak membantu. Oleh karena itu, ia mengalihkan perhatiannya ke api yang menyala-nyala pada pedang yang cemerlang. Dengan begitu, ia bisa merasakan sedikit lebih sedikit rasa sakit. Namun, tampaknya manusia itu memiliki senjata suci, dan kekuatan pedang itu cukup menakutkan. Pedang itu terbelah dua lagi. Tidak masalah. Aku bisa saja bergabung kembali untuk membuat manusia itu jatuh ke dalam keputusasaan total. Tunggu, kenapa aku tidak bisa pulih? Akhirnya ia teringat pisau aneh tadi. Mayat-mayat di tanah memperlihatkan ekspresi ngeri dan berteriak, pisau lempar macam apa yang kau lempar tadi? Zuan menutup mulutnya dengan tinjunya dan batuk. Beberapa kali, lalu berkata perlahan, pisau terbang Li kecil, setiap serangannya sangat tepat.
Bab 2048, Pelaku Utama. Persetan denganmu dan pisau terbang li kecilmu. Teriak manipulator kematian. Ia menelusuri ingatannya di berbagai dunia yang pernah dilaluinya, dan menyadari bahwa ia belum pernah mendengar tentang pisau terbang li kecil. Manusia ini jelas mencoba menipunya. Ditambah dengan fakta bahwa ia tidak dapat memulihkan tubuhnya, ia sekarang benar-benar marah. Anda telah berhasil menipu manipulator kematian seharga plus 999 plus 999 plus 999. Zuan tidak dapat menahan tawa. Ia mengira tidak seorang pun di dunia ini akan mengerti apa yang baru saja ia katakan dan merasa sedikit murung. Ia tidak menyangka orang ini benar-benar mengutip kalimat dari film tanpa sengaja. Pisau lempar itu tentu saja bukan pisau terbang li kecil, melainkan salah satu pisau pemenggal abadi yang secara tak terduga diperolehnya sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang dapat melukai jiwa, sekaligus mencegah target untuk pulih. Tujuan awal Zuan adalah untuk mencoba melukai jiwa musuh. Lagi pula, di masa lalu, khasiat pisau itu sangat efektif terhadap roh primordial Zhao Han. Adapun mencegah musuh pulih, itu agak lebih sulit. Lagi pula, itu hanya akan mencegah mereka pulih untuk waktu tertentu setelah mereka terluka. Selama kemampuan generasi mereka cukup kuat, itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Jika dia lebih kuat dari musuhnya, mengapa dia membutuhkan kemampuan itu sejak awal? Karena itu, dia sebelumnya mengabaikan properti itu. Namun kali ini, karena ia harus menghadapi musuh aneh seperti manipulator kematian dengan generasi yang membangkitkan keputusasaan, pisau lempar itu kebetulan menunjukkan efek ajaib. Mayat-mayat monster itu berjuang untuk bersatu lagi, tetapi tidak dapat berkumpul seperti sebelumnya, dan hanya bisa menggeliat tak berdaya dengan cara yang menjijikkan dan mengerikan. Zuan tidak ingin ada lagi variabel yang muncul dan memberinya kesempatan lagi. Dia segera mengeluarkan bom hidrogen dari bagan senjata rune dan melemparkannya. Bahkan dengan kultivasinya saat ini, berulang kali membuat bom hidrogen yang kuat masih cukup melelahkan. Setiap kali dia melakukannya, dia merasa seolah-olah dia sedang dihisap hingga kering. Untungnya, meskipun jutaan monster tidak dapat memberinya poin pengalaman lagi karena batasan dunia ini sendiri, mereka telah mengisi kembali cadangan energinya. Itulah sebabnya dia belum sepenuhnya kehabisan energi. Bom hidrogen turun, tetapi kali ini, sang manipulator kematian tidak dapat memadatkan bola mayat dan memantulkan bom. Tidak, ledakan, kembang api yang menyilaukan membumbung ke udara. Mayat monster yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu dalam sekejap. Segera setelah itu, pedang Tai Zuan mengukir garis-garis pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya di udara. Mayat monster yang tersisa dipotong-potong menjadi potongan-potongan kecil. Angin dingin menderu yang menyapu dunia tampaknya telah lenyap, hanya digantikan oleh angin pedang yang lebih dingin. Bahkan tidak ada sisa yang tersisa dari mayat monster karena semuanya telah terhapus. Hanya Zuan sendiri yang berdiri di tengah segalanya, menatap medan perang dengan dingin dan tegas. Pemandangan itu membuat semua orang di kota Mengte terdiam. Beberapa petualang muda luput dari emosi. Langkah hebatnya jika suatu saat kita bisa seperti Bupati. Iklan oleh Pub Future. Ketika hanya tersisa satu mayat, kepala mayat itu menatap Zuan dengan pandangan penuh kebencian, dan bertanya, beranikah kau membunuh inkarnasiku? Di masa depan, aku pasti akan melakukannya secara pribadi. Kau benar-benar tahu cara memuntahkan omong kosong. Zuan membalas, menghunus pedangnya sebelum mayat itu selesai berbicara. Sisa kata-katanya lenyap bersama mayat itu selamanya. Ketika Zuan mendarat di kota Mengte, semua orang di dalamnya akhirnya menyadari bahwa mereka benar-benar telah menang. Seluruh kota bersorak-sorai. Hidup Bupati, hidup Permaisuri kedua. Kami berharap Bupati dan Permaisuri kedua dapat segera memiliki seorang putra. Segala macam ucapan yang tidak pantas terdengar di tengah sorak-sorai, tetapi tidak ada seorang pun yang merasa salah dengan hal itu. Bahkan Permaisuri kedua sendiri kini berperan sebagai seorang wanita muda yang baru pertama kali merasakan cinta. Dia berdiri di depan Zuan dengan wajah memerah, dan akhirnya, dia tak kuasa menahan diri untuk tidak memeluk Zuan. Zuan melingkarkan lengannya di pinggangnya, lalu memegang pipinya untuk menciumnya. Dia baru saja membunuh 7 monster, jadi suasana hatinya pasti sedikit terpengaruh. Ketika dia merasakan tubuh wanita itu lembut dan manis, dia akhirnya sedikit pulih.
Sorak-sorai dan siulan di sekelilingnya menjadi semakin keras, karena semua orang yang hadir sangat bersemangat. Mengenai mendiang Kaisar Iblis, mereka tidak peduli. Bupati baru saja menyelamatkan semua nyawa mereka, dan dia bahkan telah menunjukkan kekuatan luar biasa dalam membunuh 7 monster. Pada akhirnya, dia bahkan telah mengalahkan bola mayat yang sangat menakutkan itu. Lupakan permaisuri kedua, bahkan jika dia menginginkan wanita tercantik dari segala usia, banyak yang akan menawarkan mereka dengan lebih dari rela. Lupakan tentang memaksa para wanita untuk setuju juga, mereka akan melemparkan diri mereka sendiri kepadanya. Ada banyak wanita di kota itu, dan mereka semua memandang permaisuri kedua dengan cemburu. Kita tidak bisa bersaing dengan status permaisuri kedua, tetapi karena dia tidak lagi berada di sisi bupati, kita akan mencoba mendekatinya. Dibandingkan dengan wanita manusia, wanita ras Vien jauh lebih antusias dan bersemangat. Namun, permaisuri kedua akhirnya menjadi terlalu malu. Ketika dia merasakan bahwa Zuan bahkan ingin melangkah lebih jauh, dia dengan lembut mendorongnya menjauh karena khawatir. Tidak peduli seberapa kurang ajarnya dia tidak bisa melakukannya di depan begitu banyak bawahannya. Dia dengan cepat menggunakan alasan bahwa dia harus membahas urusan tanah yang disegel dan mereka meninggalkan bagian depan kota. Segera setelah itu, para perwira tingkat tinggi dari ras Vien berkumpul di aula diskusi kota. Zuan mulai merasa sedikit malu dengan tatapan kagum semua orang. Dia segera berdeham dan bertanya, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bagaimana kalian semua bisa dikelilingi oleh sejuta monster? Meskipun dia telah mendengar sedikit dari Yuyan Luo, dia telah terpisah dari pasukan utama dalam perjalanan ke sini. Dia tidak mengetahui detailnya sebaik permaisuri kedua, yang ada di sini. Mereka semua mulai berbicara satu demi satu. Ketika kami mengetahui bahwa ada yang salah dengan tanah yang disegel itu, kami khawatir monster-monster itu akan benar-benar lepas, jadi kami buru-buru mengumpulkan para elit dari berbagai ras dan bergegas ke Primeval Iron City. Di sana, kami mengetahui bahwa pangeran kedua telah memimpin pasukannya ke tanah yang disegel itu. Awalnya, kami pikir dia ingin melenyapkan bencana itu selamanya dan mengambil risiko. Kami tentu saja tidak bisa hanya duduk diam saat dia membawa seperempat elit kekaisaran ke dalam tanpa hasil, jadi kami membawa pasukan utama kami untuk menyelamatkan mereka. Namun, pada akhirnya, tak seorang pun dari kami menduga bahwa semua ini adalah rencana untuk membunuh kami, dan bahwa informasi yang kami terima membawa kami tepat ke pusat pengepungan monster. Bersama dengan Raja Little Golden Peng, si Zentian, dan pengkhianatan ras Hyena, kami hampir sepenuhnya musnah. Berkat kepemimpinan cemerlang permaisuri kedua, kami mampu melepaskan diri dari pengepungan, sehingga menunda cukup lama hingga kedatangan bupati. Iklan oleh Pub Future. Permaisuri kedua berkata sambil tersenyum pahit, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang karena telah berani menyerang musuh dan menggunakan strategi yang brilian. Saya hanya bisa memberikan sedikit bantuan. Yang mulia terlalu rendah hati. Zuan sedikit mengernyit. Benar-benar ada yang salah dengan pangeran kedua, seperti yang diduga. Meski begitu, mengapa aku belum melihatnya atau pasukannya sama sekali? Ngomong-ngomong, bagaimana Bupati menemukan tempat ini? Hu Qianxiao bertanya sambil tersenyum. Yang lain juga penasaran, karena tanah tertutup ini sangat luas. Mereka sudah putus asa dan benar-benar tidak menyangka Bupati akan dapat menemukan mereka. Awalnya, aku mencoba menghubungi permaisuri kedua melalui cermin perekam, tetapi gagal. Aku menyadari bahwa sesuatu mungkin terjadi di sisi ini. Zuan memulai. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Zuan, tatapan mata para petugas itu beralih ke antara keduanya, dan senyum penuh arti tersungging di wajah mereka. Wajah permaisuri kedua memanas. Dia menatap mereka dengan tajam dan berkata, dia juga umat manusia, jadi kita hanya membicarakan hal-hal yang pantas. Para petugas berpikir dalam hati, mana mungkin kita mempercayainya. Dilihat dari bagaimana kalian berdua saling menempel sebelumnya, percakapan kalian mungkin telah menyentuh topik yang paling dalam. Zuan terdiam pelan dan berkata, kemudian, ketika aku mengetahui hal-hal aneh yang terjadi, aku datang ke Primeval Iron City. Ketika aku memasuki tanah yang disegel, aku bertemu dengan Yan Luo. Bertemu dengan Ratu Medusa. Begitulah cara aku mengetahui lokasimu.
Para prajurit itu menatap permaisuri kedua dengan pandangan setuju dan berkata, "Dulu, Yang Mulia tetap teguh pada pendiriannya dan membayar harga yang sangat mahal untuk mengusir Ratu Medusa. Banyak orang yang keberatan dengan keputusannya saat itu, tetapi ternyata kita semua picik seperti tikus buta." Pemimpin Rastikus melemparkan kursi dan berteriak, "Hei, aku masih di sini, tahu nggak?" Semua yang hadir tertawa terbahak-bahak. Suasana hati mereka jelas membaik setelah kemenangan mereka dalam pertempuran. Zuan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Ngomong-ngomong, kenapa begitu banyak monster yang muncul di sini? Kalau mereka sekuat ini, mereka seharusnya sudah meninggalkan Primeval Iron City sejak lama, kan?" Ketika dia mendengarnya mengatakan itu, ekspresi permaisuri kedua menjadi muram. Dia berkata, "Kami juga menyelidiki beberapa informasi sejak saat itu. Saya rasa pangeran kedua telah merusak beberapa segel di sini, yang menyebabkan munculnya monster yang tak terhitung jumlahnya. Jika kita tidak dapat memperbaiki segel dengan cepat, lebih banyak monster mungkin akan muncul dengan cepat. Pada saat itu, situasinya akan benar-benar runtuh." Zuan terdiam. Pangeran kedua, "Aku akan mengajarimu ibu." Bab 2049, Tubuh Janda Suci. Begitu pikiran itu muncul, Zuan secara refleks menatap permaisuri kedua. Sampai batas tertentu, pangeran kedua juga harus memanggil permaisuri kedua sebagai ibu, jadi dia tidak sepenuhnya salah. Permaisuri kedua menatapnya dengan bingung. Dia hanya merasa bahwa cara pria itu menatapnya agak aneh, tetapi dia terlalu malu untuk bertanya di depan begitu banyak orang. Zuan segera memfokuskan pikirannya dan bertanya, "Benar, di manakah tanah tersegel itu sebenarnya?" "Seharusnya lebih dalam dari kota Mengte. Mengenai di mana tepatnya, aku tidak tahu," kata permaisuri kedua. Ia segera menyadari bahwa berhenti di sana agak tidak pantas, jadi ia segera menambahkan, "Kami menyelam ke dalam situasi berbahaya ini oleh pangeran kedua sehingga kami memasuki tempat ini, dan kemudian kami dikhianati oleh kelompok Raja Peng Emas kecil. Kami terus-menerus berlari untuk menyelamatkan diri dan tidak memiliki kesempatan untuk menyelidiki semua hal ini." Zuan mengungkapkan pengertiannya. Fakta bahwa dia masih bisa membantu banyak orang melarikan diri bahkan setelah jatuh ke dalam berbagai macam perangkap, masih bisa mempertahankan sebagian besar kekuatan militer mereka, sudah merupakan hal yang paling mungkin bisa dia lakukan. Kemudian, mereka semua mulai berdiskusi dengan antusias tentang apa yang terjadi. Mereka merangkum semua catatan dan pengetahuan klan masing-masing tentang tanah yang disegel, lalu membandingkannya dengan apa yang telah mereka lihat dan dengar secara pribadi. Pada akhirnya, ada 3 area yang kemungkinan besar merupakan lokasi tanah yang disegel sebenarnya. Satu terletak di utara kota Mengte, satu di barat laut, dan satu di barat. Lebih jauh lagi, semuanya merupakan area yang sebagian besar belum dieksplorasi yang harus dicakup satu per satu. Zuan ingin permaisuri kedua membawa pasukannya keluar dari tanah tertutup, dan berencana untuk menyelidiki daerah itu sendiri. Bagaimanapun, pasukan telah bertempur dalam pertempuran sengit selama berhari-hari, dan hampir semua orang yang hadir mengalami beberapa luka, beberapa di antaranya sangat parah. Sudah lama mereka tidak tidur, dan mereka sudah berada dalam batas fisik mereka. Mereka butuh waktu untuk beristirahat dan berkumpul kembali untuk memulihkan kekuatan tempur mereka. Meski begitu, permaisuri kedua dan pemimpin klan lainnya tidak menyetujui rencana tersebut. Bagaimanapun, ini adalah tanah tertutup milik ras iblis, dan Zuan adalah manusia. Mereka sudah sangat bersyukur bahwa dia telah menyelamatkan hidup mereka, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan diri menghadapi bahaya ini sendirian. Setelah berbincang cukup lama, mereka akhirnya mencapai kesepakatan. Mereka akan terlebih dahulu mengirim orang-orang yang terluka parah keluar dari tanah yang disegel sementara sisanya memulihkan diri di kota Mengte, siap untuk mendukung Zuan kapan saja. Zuan tahu bahwa kekuatan individunya terbatas, dan seringkali, ia membutuhkan bantuan pasukan yang besar. Oleh karena itu, ia tidak meneruskan ide sebelumnya. Zuan awalnya bersiap untuk pergi dan menjelajahi berbagai daerah, tetapi permaisuri kedua mendesaknya untuk tetap tinggal. Dia baru saja mengalami pertempuran berdarah dan juga butuh istirahat. Dia bermaksud menolak, tetapi pada akhirnya, ketika dia melihat kekhawatiran di matanya, dia setuju. Meskipun dia mampu mengisi kembali energinya melalui pertempuran itu,
kelelahan mental dan ketegangannya cukup signifikan, terutama setelah membantai begitu banyak makhluk. Untungnya, mereka semua adalah monster buas yang bergerak berdasarkan naluri, atau bahkan hati nuraninya bisa goyah. Iklan oleh Pub Future. Tak lama kemudian, ia diberi kamar terbaik di kota itu untuk beristirahat. Di dalam ruangan itu, ada formasi yang disiapkan dengan batu ki terbaik, yang membantu mereka yang ada di dalamnya pulih dari luka-luka mereka dan membantu mereka mengisi kembali ki internal mereka. Setelah mengantar yang lain, permaisuri kedua menggunakan alasan bahwa dia masih punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Zuan agar tetap tinggal. Apa yang membuat Anda tidak nyaman membicarakannya di depan orang lain? Zuan bertanya dengan ekspresi serius. Mungkinkah masih ada lebih banyak pengkhianat yang tersembunyi di antara orang-orang itu? Permaisuri kedua melihat sekeliling. Dengan punggung menghadap pintu, dia mundur sedikit untuk menutupnya sebelum berkata, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita biarkan orang-orang mengetahuinya. Kemudian, dia langsung berlari memeluknya dan dengan hangat menghiasi wajah, leher, dan bahunya, sambil melanjutkan, kau terlalu gugup. Seluruh tubuhmu sangat tegang. Itu bukan hal yang baik ketika masih ada begitu banyak bahaya yang tidak diketahui di depan kita. Zuan tertawa tak berdaya dan berkata, bukannya aku gugup, tetapi lebih karena aku benar-benar tidak terbiasa dengan perasaan membunuh sebanyak itu. Itu karena jauh di lubuk hati, kamu tetaplah orang yang hangat dan baik, kata permaisuri kedua, sambil menatapnya dengan mata berbinar. Seseorang sepertimu hampir tidak tampak seperti tumbuh di dunia yang kejam ini. Namun, justru karena kamu seperti ini, kamu istimewa, dan itulah mengapa aku bersedia menonton dan berbagi segalanya dengan kamu tanpa menyembunyikan apapun. Sebenarnya ada bupati dalam sejarah Rasvien, tetapi mereka hampir selalu menteri berpengaruh yang memegang semua otoritas di genggaman mereka. Pada masa lalu, permaisuri istana dan kaisar anak-anak seringkali perlu bergabung bersama untuk bertarung dan bertempur, untuk mempertahankan otoritas kekaisaran. Zuan adalah satu-satunya bupati yang sama sekali berbeda, sama sekali tidak peduli dengan otoritas. Awalnya, permaisuri kedua, yang telah lama tinggal di istana, diam-diam telah menyiapkan beberapa tindakan balasan. Namun, setelah menghabiskan lebih banyak waktu dengan Zuan, dia menemukan bahwa dia sebenarnya telah terlalu banyak berpikir. Akibatnya, sejak saat itu, dia menemukan bahwa dia telah sepenuhnya jatuh ke tangan musuh. Dia mengira itu hanya taktik politik, tetapi dia tampaknya benar-benar telah merasakan rasa cintanya sendiri. Di permukaan, ia tampak seperti telah memenangkan segalanya. Seorang bupati yang tidak bersalah dan berwenang mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk melindunginya dan putranya. Namun, ia tahu bahwa ia sebenarnya telah kalah telak dalam percobaan ini, dan bahkan telah menyerahkan seluruh dirinya saat itu. Namun, saat dia menyadari hal-hal itu, ekspresinya malah menjadi lebih hangat. Jarinya dengan lembut menyentuh bibir Zuan dan dia berkata dengan manis, aku tetap tinggal untuk membantumu mengatasi keganasan yang tersisa di dalam dirimu, untuk membantumu melampiaskan semua emosi negatifmu. Aku tidak ingin orang sepertimu terpengaruh oleh emosi seperti itu. Setelah Ratu Medusa kembali, diskusi tentang siapa wanita tercantik yang juga menjadi bahan perdebatan, tetapi wanita yang paling memikat tetaplah permaisuri kedua. Bahkan Tusan Yu dari Bluefield Country, yang dikenal karena pesonanya, sedikit lebih rendah. Di masa lalu, setiap kali mereka melihat mendiang Kaisar Iblis yang sudah tua duduk bersama dengan permaisuri kedua yang muda dan menawan di aula tahta, semua pria bertanya-tanya apakah mendiang Kaisar Iblis masih bisa melakukan tindakan itu. Mereka semua ingin menggantikannya, dan setiap kali mereka menyapa permaisuri kedua, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memimpikannya. Pembaruan teratas di NOVL.com. Itulah efek yang dirasakan hanya melihatnya dari jauh, jadi bagaimana bisa dibandingkan dengan memeluk tubuhnya yang lembut dan harum sambil terus menggumamkan kata-kata kasih sayang. Zuan tidak bisa menahan diri lagi. Dia mendorongnya ke dinding dan menekannya ke punggung. Permaisuri kedua merasa khawatir. Dia tidak menyangka dia akan bersikap begitu kasar. Sedikit kekhawatiran terlihat di mata. Tampaknya ada terlalu banyak emosi negatif yang tersisa dari medan perang itu. Ketika dia memikirkan hal itu, dia merasa semakin kasihan padanya. Dia menggunakan sisi hangat dan lembutnya untuk menghiburnya. Pada saat itu,
dia bahkan merasa sedikit bangga. Semua orang telah menyaksikan pertempuran di menara gerbang kota itu, dan para ahli yang paling arogan semuanya telah menegaskan dengan percaya diri bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat melampaui Bupati dalam hal pedang. Mereka semua telah berbicara tentang betapa tak terhentikannya itu, dan bagaimana tidak seorang pun dapat menghalangi jalannya, dan melakukan hal itu hanya akan menghasilkan kehancuran. Namun, dia menggigit bibirnya sekarang. Bahkan pedang yang paling tajam pun memiliki sarung yang cocok, dan dia adalah sarung yang paling cocok untuk pria ini. Akan tetapi, tak lama kemudian, matanya berputar kembali, dan dia menyadari bahwa tadinya dia masih terlalu merasa puas dengan dirinya sendiri. Pedang yang luar biasa itu menusuk masuk dan keluar dengan kejam, tidak ada yang bisa menandinginya. Mencoba menahan pedang Qi yang luar biasa dan tak tertandingi itu sendirian tampaknya tidak semudah itu. Iklan oleh Pub Future, Xiao Yi yang menjaga pintu luar, tersipu. Apakah wanita ini tidak punya rasa malu? Syukurlah aku telah membuat semua penjaga itu kabur lebih awal, atau kalau tidak, rumor tentang hubungan asmara mereka akan menyebar ke seluruh ras Vien. Pada saat yang sama, dia juga cukup terkejut. Lagi pula, di klan mereka, permaisuri kedua dikenal karena konstitusinya yang istimewa. Seorang pertapa pernah melewati klan mereka di masa lalu. Ketika dia melihatnya, dia sangat terkejut, menyatakan bahwa dia memiliki tubuh janda suci yang legendaris. Konstitusi seperti itu agak tidak menyenangkan bagi suaminya, karena itu menandakan bahwa suaminya ditakdirkan untuk akhir yang buruk. Efek lainnya adalah tubuhnya menjadi istimewa. Sederhananya, dia adalah seorang wanita di antara para wanita. Bahkan pria terkuat pun akan segera menjadi sama sekali tidak berdaya melawannya dan tidak dapat menahan diri sama sekali. Fantasi Timur. Di masa lalu, kepala klan Anda telah mengusir pertapa itu dengan ekspresi muram. Sayangnya, rumor tentang tubuh janda suci masih menyebar seperti api. Sampai-sampai para elit klan muda semuanya sedikit khawatir ketika mereka mendengarnya. Meskipun mereka mengagumi penampilannya, mereka semua khawatir tentang tubuh terkutuknya yang istimewa. Pada akhirnya, ketika mendiang Kaisar Iblis melewati klan dan melihat kecantikannya yang memukau, ia langsung memutuskan untuk menjadikannya istri barunya. Saat itu, ia dinasihati oleh banyak orang yang menyebutkan konstitusi istimewanya. Mereka khawatir hal itu akan merugikannya. Namun, Kaisar Iblis mengabaikan peringatannya sambil tertawa. Ia tak menyangka bahwa seseorang semata-mata dirinya perlu takut pada hal-hal gaya seperti itu. Namun kemudian, tentu saja, ia menemui akhir yang menyedihkan. Xiao Yi sebetulnya tidak terlalu khawatir dengan kutukan sang bupati. Lagi pula, dia bukanlah suami permaisuri kedua, dan dengan status mereka, mereka tidak akan mengumumkan hubungan mereka ke dunia. Itu berarti masalah konstitusinya tidak penting. Sebaliknya, dia terkejut bahwa bupati itu sebenarnya tidak terpengaruh oleh sifat khusus permaisuri kedua yang lain. Mengapa kedengarannya seolah-olah permaisuri kedua yang sama sekali tidak berdaya dan memohon belas kasihan? Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, permaisuri kedua meringkuk dalam pelukan Zuan, seluruh tubuhnya lembut dan lemah. Saat dia menatap Zuan, matanya penuh dengan perasaan lembut saat dia berkata, "Tidak apa-apa, kamu tidak perlu menahan diri. Aku ingin mengandung anakmu." Zuan mengernyitkan dahinya dan berkata, "Kau tak perlu mengujiku seperti ini. Kaisar muda itu masih hidup dan sehat. Aku tak punya niat untuk menggantikannya." Permaisuri kedua menggelengkan kepalanya. Rambutnya yang indah menciptakan kontras yang mencolok saat jatuh ke kulitnya yang seputih giok. Dia berkata, "Aku tidak mengujimu. Aku hanya ingin membantumu melahirkan seorang putra. Itu tidak terkait dengan status atau otoritas. Aku telah menemukan bahwa aku tidak dapat menahan diri untuk tidak mencintai lagi. Jika aku tidak dapat memiliki anak, aku akan menyesalinya selama sisa hidupku." Bab 2050, tak gentar. Bagaimana Zuan masih bisa menahan diri saat mendengar kata-katanya yang penuh kasih sayang? Dia memeluknya erat-erat, dan gairah lainnya pun dimulai. Permaisuri kedua memeluk erat pria yang dicintainya. Pada saat itu, mustahil untuk mengetahui apakah dia menangis atau tersenyum. Fantasi Timur. Baca bab terbaru di NVEL.co per meter. 2 jam kemudian, saat Zuan meninggalkan ruangan, dia merasa sangat segar.
Dia tidak lagi terpengaruh oleh pertempuran melawan monster dan telah pulih sepenuhnya ke kondisi puncaknya. Ketika dia pergi, dia melihat ekspresi Xiao Yi yang tercengang. Dia menduga itu karena dia terkejut dengan kemampuannya mengalahkan sejuta monster, tetapi sudah lama sekali sejak saat itu, jadi mengapa dia masih begitu terkejut? Tentu saja, dia juga tidak bisa terlalu banyak bertanya. Dia mengangguk sedikit ke arahnya, lalu terbang langsung menuju lokasi pertama yang memungkinkan untuk tanah tertutup yang sebenarnya. Xiao Yi masuk ke dalam ruangan. Ketika dia melihat permaisuri kedua terbungkus selimut dan tersenyum bodoh pada dirinya sendiri tanpa alasan yang jelas, dia memutar matanya dengan jengkel dan berkata, syukurlah tidak ada orang lain yang melihatmu seperti ini," dengan ekspresi yang tampak seolah-olah kamu dipermainkan sampai kamu hancur. Permaisuri kedua memperhatikan. Hubungan mereka awalnya baik-baik saja, jadi dia tidak sampai marah. Dia menjawab, "Xiao Yi, kamu tahu betul betapa sulitnya menghentikanku bermain. Bagaimana mungkin aku tidak merasa senang?" Xiao Yi terdiam. "Oke, kamu menang. Mustahil menang melawan orang yang tidak tahu malu." Tetapi dia tetap tidak dapat menahan rasa ingin tahunya, dan bertanya, "Konstitusi khusus milikmu itu tidak memengaruhinya?" Permaisuri kedua memikirkan sesuatu dan tersipu, lalu berkata, "Konstitusinya juga pasti istimewa. Dialah satu-satunya yang memengaruhiku. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu padanya?" Xiao Yi menatap kosong sesaat. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata sambil mendesah, "Bupati memang tak tertandingi." "Dia memang tak tertandingi," kata permaisuri kedua, matanya yang indah bersinar cemerlang. Sementara itu, di pinggiran tanah tertutup, di kota besi purba, Kong Nanwu bertanya kepada Raja Merak yang bijaksana dengan ekspresi khawatir, "Ayahanda Raja, apakah Pangeran Permaisuri kedua dan yang lainnya akan bisa keluar dengan selamat?" Raja Merak yang bijaksana tertawa dan menjawab, "Yang sebenarnya kau minati adalah apakah sang bupati akan mampu keluar dengan selamat, bukan?" Ayah gelombang Kong Nanwu mengernyit sambil bercanda. Dia membunuh lengan ayahnya dengan kesal. Baiklah, ayahmu akan menghentikan omong kosong itu." Masih ada sedikit senyum yang tersisa di mata Raja Merak yang bijaksana. Wajah Kong Nanwu memerah saat dia berkata, "Benar sekali, aku memang punya kesan yang baik tentang bupati, tetapi aku masih jauh dari kata-kata yang disukai. Dia punya banyak wanita di sekitarnya, jadi ayah, kamu tidak boleh sembarangan mencari jodoh. Jadi masalahnya dia dikelilingi terlalu banyak wanita." Raja Merak bijak menjawab, lalu berkata dengan serius, "Kamu adalah putri dari ras Merak, seseorang dengan status terhormat. Penampilanmu juga tidak kalah dengan yang lain, dan kamu pintar untuk melengkapi semuanya. Bagaimana mungkin seorang wanita biasa bisa menang melawanmu?" Kong Nanwu terdiam. "Bagian utama dari apa yang saya katakan ada di bagian pertama. Mengapa ayah saya hanya mendengar bagian kedua?" Sementara ayah dan anak itu sedang bertengkar, seorang bel tiba-tiba berbunyi kencang. Senyum lebar Raja Merak bijaksana menghilang, dan dia melesat keluar. Kong Nanwu menjadi serius saat dia mengikuti dari belakang. Ini adalah tanda peringatan akan adanya serangan musuh. Mungkinkah monster itu muncul dari tanah tertutup? Bukankah itu berarti segalanya menjadi pertanda buruk bagi kakak Zhu? Langkahnya bertambah cepat saat dia memikirkan hal itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan kota. Mereka melihat pasukan di luar. Kong Nanwu tak dapat menahan napas lega saat melihat bahwa itu bukan monster. Mungkinkah kakak Zhu telah menyelamatkan pasukan permaisuri kedua dan kembali? Dia cepat-cepat menjulurkan lehernya untuk melihat lebih jelas. Dia agak asing dengan anggota pasukan ini. Mereka semua terluka di tubuh, dengan darah menetes dari tubuh mereka. Mereka yang masih bisa berdiri sebenarnya lebih baik, karena banyak yang bahkan kehilangan lengan dan kaki. Beberapa dari mereka terbaring di tandu, dan tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Ini jelas pasukan yang telah mengalami pertempuran berdarah. Lebih jauh lagi, dari pandangannya, mereka berada di ambang kehancuran. Sosok muncul di depan pasukan dan berteriak ke arah mereka, "Akulah Pangeran Kedua. Cepat dan mari kita masuk ke kota untuk beristirahat dan memulihkan diri." Pangeran Kedua, mereka yang datang dari kota terkejut. Mereka segera memperhatikan dan melihat bahwa memang itu dia. Pangeran Kedua tidak lagi berwibawa seperti sebelumnya.
Jubahnya compang camping, hanya tersisa beberapa kain lap. Tidak seorang pun tahu di mana helmnya. Sanggul jenisnya sudah benar-benar terlepas, dan jenis yang berlumuran darah berserakan. Ada cukup banyak rambut yang menempel di wajahnya. Ada luka besar di dada juga, bahkan baju besinya tampak hampir terbelah dua oleh sebilah pisau. Dia terhuyung-huyung tak berdaya saat berdiri di sana. Jelas bahwa dia terluka parah. Pangeran kedua, benarkah itu kau? Seru Raja Merak bijak, merasa terkejut tapi senang. Mereka datang jauh-jauh ke sini justru untuk menyelamatkan pangeran kedua, dan sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka menerima informasi tentangnya. Dia tidak menyangka bahwa pangeran benar-benar muncul di sini. Raja Merak yang bijaksana, siapa lagi yang mungkin? Memang aku, kata pangeran kedua, tampak sangat terkejut melihatnya, seolah-olah dia akhirnya merasa aman setelah melihat wajah yang dikenalnya. Raja Merak yang bijaksana, tolong cepat dan izinkan kami masuk. Banyak prajurit di belakang pangeran kedua berteriak dengan gembira. Kong Nanwu buru-buru mengingatkan ayahnya dengan suara lembut, Ayahanda Raja, berhati-hati terhadap suatu rencana jahat. Raja Merak bijak mengangguk sedikit. Ia memberi isyarat tangan kepada bawahannya di balik tembok, dan beberapa prajurit turun untuk menyampaikan pesan agar bersiap. Kemudian dia melihat keluar kota dan bertanya, Pangeran kedua, mengapa kamu ada di sini? Di mana permaisuri kedua dan pasukan ras lainnya? Tolong jangan katakan apa-apa lagi. Kami menderita penyergapan monster di tanah tertutup dan kami semua bertempur dengan sengit, tetapi musuh jumlahnya terlalu banyak. Pasukan lainnya segera diusir. Kami hanya berhasil keluar dari penderitaan mereka setelah kehilangan sebagian besar prajurit kami. Kami datang kali ini justru untuk memohon bantuan balas kepada Raja yang bijaksana. Saya harap Anda dapat memimpin pasukan untuk menyelamatkan permaisuri kedua. Jawab pangeran kedua. Dia bahkan mengeluarkan sebilah pisau dan menusukkannya ke tanah di sebelahnya, sementara kutukan monster-monster terkutuk itu dengan getir. Alis Raja Merak bijak sedikit mengernyit saat dia berkata, tetapi perintah yang kuterima adalah untuk mempertahankan Primeval Iron City apapun keadaannya, dan bertindak sebagai garis pertahanan terakhir ras iblis. Kita tidak boleh membiarkan monster apapun lewat. Pangeran kedua berkata dengan tergesa-gesa, para elit dari berbagai ras sedang dalam masalah besar saat ini. Jika kita tidak segera mengirim orang untuk menyelamatkan mereka, dan mereka semua musnah, ras iblis kita juga akan tamat. Bagaimana kita bisa menghentikan monster yang tak terhitung jumlahnya dengan hanya mengandalkan Primeval Iron City yang remeh ini? Raja Merak yang bijaksana berkata dengan serius, ini masalah serius, jadi kita perlu waktu lama untuk mengambil keputusan. Pangeran kedua menjawab dengan lebih cemas, kecepatan adalah aset penting dalam perang. Para elit klan yang berbeda bisa mati kapan saja di tanah yang disegel, jadi bagaimana kita masih bisa meluangkan waktu dalam membuat keputusan? Raja Merak bijaksana agak ragu-ragu. Ia juga tahu betul bahwa jika pasukan yang dipimpin permaisuri kedua benar-benar musnah, tidak mungkin ia bisa mempertahankan kota ini. Tiba-tiba, Kong Nanwu berkata, kalau begitu, kami harus memintamu masuk ke kota terlebih dahulu. Kita bisa membahas rinciannya bersama-sama. Pangeran kedua sangat gembira dan berdoa, terima kasih banyak, adik kecil Nanwu. Kemudian, ia memerintahkan bawahnya untuk bersiap memasuki kota. Banyak prajurit langsung bersorak. Namun, Kong Nanwu menambahkan pada saat itu juga, Pangeran kedua, mohon jangan salah paham. Kami hanya mengundang Anda sendiri ke kota ini. Ekspresi pangeran kedua langsung menjadi gelap. Dia bertanya, apa maksudnya ini? Kong Nanwu memasang ekspresi meminta maaf sambil berkata, saya harap pangeran kedua tidak merasa bersalah. Kami memiliki tanggung jawab berat untuk mempertahankan kota ini, jadi kami tidak mampu menanggung risiko sekecil apapun. Pangeran kedua membalas dengan marah, lalu apakah kau mengatakan bahwa bawahanku akan memperlakukan kalian semua dengan tidak baik jika kita memasuki kota? Mereka telah bertempur dengan gagah berani melawan musuh di garis depan, dan sebagian besar saudara mereka telah tewas. Sekarang, mereka mengalami luka parah, tetapi ini adalah perlakuan yang mereka dapatkan sebagai balasannya. Apakah kau tidak takut merusak moral mereka? Para prajurit yang ada di bawah komandonya langsung ribut. Banyak yang punya sifat pemarah bahkan mengutuknya karena tidak punya hati nurani. Kata-kata sang pangeran sangat provokatif.
Bahkan banyak prajurit di kota itu tidak dapat menahan ekspresi khawatir. Ekspresi Kong Nanwu dingin saat dia berkata, "Kamu adalah jenderal yang terkenal, jadi kamu harus mengerti bahwa kita tidak bisa gegabah mengizinkan orang masuk ke kota dalam situasi seperti ini. Adik perempuan ini pasti akan meminta maaf secara pribadi kepada para prajurit setelahnya, dan Ras Merak juga akan menyiapkan hadiah yang berlimpah untuk semua orang." Nyawa mereka hampir melayang, jadi siapa yang menginginkan hadiahmu? Pangeran kedua mengumpat. Namun, apapun yang dikatakannya, Kong Nanwu tetap tidak tergerak. Raja Merak bijaksana sebenarnya agak tersentuh pada awalnya, tetapi dia selalu mempercayai kecerdasan putrinya. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Tiba-tiba, pangeran kedua tampak teringat sesuatu. Ia segera melambaikan tangannya ke belakang. Tak lama kemudian, sosok menawan muncul dari perkemahan mereka. Ia berkata, "Jika kalian semua tidak percaya padaku, maka kalian harus percaya pada Ratu Medusa, kan?" Ia sangat dekat dengan Bupati, dan ia juga orang kepercayaan Permaisuri kedua. Ia pernah bertempur bersama di pihak Permaisuri kedua, jadi tidak mungkin ia berbohong kepada kalian semua, kan? Kemudian, dia diam-diam mengirim transmisi suara kepada Yuyan Luo. "Jika kau tidak berbicara seperti yang kita sepakati, lupakan saja nyawa para pelayanmu, bahkan laba-laba iblis pemakan hati di dalam dirimu akan segera aktif. Kemudian, kau akan menjadi mayat berjalan tanpa kemauanmu sendiri. Aku tidak percaya kau ingin melihat itu terjadi." Ekspresi Yuyan Luo tetap tenang. Dia mengangguk sedikit. Meskipun pihak lain memperlakukannya dengan hormat secara umum, bagaimana mungkin mereka tidak waspada sama sekali terhadap kelompok tawanan mereka? Pangeran telah memberinya racun laba-laba iblis pemakan hati saat dia lengah, untuk digunakan tepat pada saat ini. Kong Nanwu juga sedikit terharu. Dia berseru, "Ratu Medusa, apakah Permaisuri kedua dan Bupati aman?" Yuyan Luo menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Bupati aman, tetapi saya tidak yakin tentang Permaisuri kedua." Pangeran kedua menyeringai. Semakin buruk situasi Permaisuri kedua, semakin baik. Dengan begitu, orang-orang di dalam akan bergegas mengirimkan bala bantuan untuk menyelamatkannya. Apa yang terjadi pada Permaisuri kedua? Raja Merak bijak bertanya dengan tergesa-gesa. Tiba-tiba, Yuyan Luo berkata cepat, "Pangeran kedua telah mengkhianati ras iblis dan berkolusi dengan para monster. Kalian semua sama sekali tidak boleh membuka kota." Pangeran kedua, yang tadinya merasa bangga pada dirinya sendiri, tiba-tiba merasa senyumnya membeku di wajahnya. "Saya terkejut dan marah. Beraninya dia